Teman-teman semuanya, kalau ada istilah suami, ada istilah istri, pasti di sana ada pernikahan. Tidak ada suami, tidak ada istri yang tidak terikat dalam pernikahan. Ngoten nggih Pak nggih. Orang disebut sebagai suami, orang disebut sebagai istri ketika dua orang ini telah melakukan yang disebut akad nikah. Kalau belum akad nikah namanya bukan suami, bukan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu adalah syariat. Latar belakang melaksanakan sebuah syariat adalah ibadah. Maka menikah itu tujuan dan latar belakangnya. Kenapa orang kok menikah? Karena mau ibadah. Kenapa kamu menikah? Karena saya mau ibadah. Tidak ada yang lain. Kenapa kamu menikah? Ya lumrah wong urip nikah. Kenapa kamu kok pengen menikah? Yo aku butuh. Bukan sekedar itu. Maka kalau hitung-hitungan ngapunten, kalau nanti teman-teman belajar fikih secara intensif bersambung begitu, syariat Islam itu seringnya dibagi menjadi 6. Tetapi khusus untuk fikih itu 4. Urut-urutannya itu dia begitu, nggak ada perubahan. Kalau syariat Islam secara umum ada 6, itu pertama i'tiqadiyah, akidah. Yang kedua masuk ke pembahasan fikih namanya ibadah. Kitabul ibadah itu dimulai dari kitabut thaharah. Habis ibadah, bagian selanjutnya dari syariat Islam namanya muamalah. Muamalah ini dimulai dari ahkamul buyu, wariba dan seterusnya. Hukum jual beli, hal-hal yang berhubungan dengan riba dan selanjutnya. Ibadah, muamalah. Yang ketiga untuk bab fikih atau keempat dari syariat Islam itu seringnya disebut munakahat, pernikahan. Tapi kalau saya globalkan menjadi ahwal syahsiyah. Ahwal syahsiyah ini materi belajar fikih syariat Islam yang membahas seputar keadaan-keadaan, kebutuhan-kebutuhan perorangan. Di dalamnya ada munakahat yang nanti di situ akan timbul perwarisan. Kemudian yang kelima dari syariat Islam atau yang bagian keempat dari fikih itu nanti siyasah syariah, yang di sana mencakup bab hudud, jinayat dan selanjutnya. Nah, yang terakhir dari syariat Islam kalau yang dibagi jadi 6 itu masuk tasawuf atau tazkiyatun nafas. 6 bab ini panjenengan bisa belajar kalau salah satu kitab yang saya pelajari namanya Zubdatuz Zubat, Alfiyah Ibnu Ruslan. Kitabnya syair 1000 sekian bait yang ditulis oleh Ibnu Ruslan. Tapi kalau kitab-kitab lain seringnya 4 saja, karena untuk bab akidah tidak dibahas, bab tazkiyatun nafas atau tidak dibahas, cukup 4. Urut-urutannya begitu: ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Ibadah, muamalah, ahwal sahsiyah, siyasah syariah.
Maka kalau ada orang, seorang EK yang beberapa waktu lalu datang ke Ning Imas atau Ning Fatimah itu ya, kenapa kok belajar Islam sing dibahas nek gak urusan ranjang, urusan iku. Waktu itu pematerinya dari Lirboyo, seorang ustadzah, dikomentari dengan yang seperti itu, mungkin panjenengan lebih tahu. Kemudian si EK namanya, nggih, mau tidak mau harus datang minta maaf. Itu dia ngajinya loncat, atau mungkin dia nggak ngaji. Karena orang nggak mungkin akan membahas bab munakahat sebelum lulus bab ibadah. Bab ibadah itu kebutuhan yaumiyah untuk keperluan akhirat. Maka kitab fikih mana saja ini yang pertama dibahas. Nggak mungkin ujuk-ujuk kok yang dibahas tentang, waktu itu materinya, kalau laki-laki meninggal di dunia di surga dapat bidadari, kalau perempuan meninggal dunia di surga dapat perhiasan. Kemudian dikomentari oleh si EK itu, ngaji boleh dibahas kaya ngono gitu, karena dia tidak ngaji. Pokoknya percaya ngono lah. Suudon itu ora sih, boleh nggak? Kalau suudon pada ustadz nggak boleh, suudon pada orang model seperti itu. Lah ketok ora di suudon, wis ketok genah. Komentari model kayak begitu kan berarti dia nggak ngaji. Orang ngaji bab munakahat pernikahan itu mesti tingkatan ketiga. Saya kalau ngajar di pesantren itu di kelas 3. Yang sudah lulus pun baru bab sholat, tak suruh ngulangi lagi. Ibadah itu kebutuhan utama untuk akhirat. Yang kedua baru masuk muamalah. Muamalah ini dimulai dari tentang hukum jual beli, kemudian hukum riba, hukum pesen makanan, pesen barang, salam namanya, ngoten. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Panjenengan tidak bisa kalau seumpama Allah itu mengharamkan jual beli, ngoten, jenengan ingin memenuhi kebutuhan segalanya dibuat sendiri, ngoten, bisa nggak Bu kira-kira? Nek mungkin uripe zaman nomaden, zaman orang itu ora mikir gawe omah, golek pangan dengan cara berburu atau menanam, memakai dengan cara golek kuliting kewan atau kulite pohon-pohonan kemudian jadi pakaian, mungkin bisa. Tetapi ternyata Allah dengan kebesarannya, dengan keadilannya, itu muamalah yang namanya jual beli tidak diharamkan. Maka belajar ibadah untuk keperluan akhirat, belajar muamalah untuk keperluan maslahat dunia. Baru selanjutnya belajar munakahat ahwal sahsiyah. Normalnya orang setelah terpenuhi kebutuhan akhirat, terpenuhi kebutuhan dunia, terpenuhi, ingin memenuhi kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan syahwat. Itu normal, begitu. Normalnya begitu. Yo ono ibadahe, yo ono nang pasar blonjo, yo ono nang omah, begitu. Tidak mungkin orang akan hidup dalam 24 jam kali 7 kali 30 hari dalam sebulan itu ibadah toh. Nggak pergi ke pasar, nggak berjual atau membeli, nggak memesan sesuatu, terpenuhi semuanya di masjid, itu sangat tidak mungkin. Untuk poin 1 dan 2 para ulama sepakat, dan hampir semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mengajarkan dan mempraktekkan. Tapi kalau untuk yang ketiga tentang munakahat, banyak ulama-ulama yang karena alasan masing-masing menjomblokan diri sampai meninggal dunia. Jadi kadang ada yang protes, Mas jenengan ki, saya pernah diprotes sama jamaah Mas.
Saya ngajar tentang kurban, cara nyembelih sing benar menurut syariat. Dipotong kene iki enek papat. Di bagian akhir saya tambahin, ning nek kon belih wedhus kula mboten wani, Pak, ngoten. Nek pitik kula wani. Jamaah kula enten sing protes. Ngoten niku mboten termasuk niku, Mas. Mengajarkan lima takulu malah taf'alun, jenengan saged ngajari ning jenengan mboten saged ngamalke. Wah, ketoke pinter juga iki. Lah bar niku kula gawe kisah Imam Nawawi meninggal dalam usia 40 tahun, belum sempat menikah. Mosok ya arep protes Imam Nawawi nggon kitabe gawe bab nikah ning belum pernah nikah. Imam Nawawi teori tok, kan enggak gitu. Jadi boleh dong kita berteori tok tanpa sempat mengamalkan. Allah padune yo juga sih. Orang kalau sudah terpenuhi kebutuhan ibadah, kebutuhan muamalah, kebutuhan di rumah, maka harus berkembang ke berikutnya, memenuhi kebutuhan bermasyarakat melalui siasah syariah. Ngaji ini nggak loncat, diturut. Lu ngaji tata negara kok, Mas. Tata negarane apik, ning tata rumah tanggane yo engko didandani bareng-bareng, Mas, yo juga, tapi sebaiknya urutnya itu begitu gitu loh, cara secara keilmuan begitu.